Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke, di kesempatan kali ini saya akan sharing informasi yang mungkin akan berguna atau bermanfaat buat teman-teman. Ya bagaimana sih bang caranya ya kalau kita ganti LCD pengen meminimalkan atau pengen mengirit biaya kayak gitu ya. Nah ini guys, ini di tanganku ini Realme C15. Ini adalah HP konsumenku atau pelangganku. Ini pengen ganti LCD touchscreen tapi dia order sendiri. Nah oke guys, dia order sendiri. Jadi dia minta pasangkan aja sama kita. Jadi kita jasa memasangkan aja. Padahal untuk yang pengen ganti LCD tanpa repot ya kita bisa juga guys ya, kita pesankan langsung kita gantikan. Nah, namun pelanggan di sini memesan sendiri untuk LCD touchscreen-nya ini, kemudian meminta pasangkan sama saya. Dan ini kalau memang berhasil, ini akan lebih irit guys ya, lebih minimal untuk biayanya. Nah, saya ambil aja harga pasaran yang ada di daerah saya guys ya. Untuk penggantian LCD touchscreen Realme C15 ini itu kurang lebih atau sekitar 500-600 ribu kayak gitu. Bahkan ada yang lebih tinggi dari itu. Nah, cobalah kita ambil yang sedang-sedang aja. Taruhlah 500 ribu guys ya. Untuk penggantian LCD touchscreen untuk Realme C15 ini. Nah, ini untuk LCD touchscreen yang super 4 ini nanti kita akan cek harganya berapa gitu kan. Nah, tapi saya nggak nanya nih dia belinya di mana, tapi saya akan ambil sebuah sampel atau contoh, mungkin harganya itu bisa jadi perwakilan guys ya untuk LCD touchscreen Realme C15 ini. Nah, oke. Maka dari itu di sini mungkin saya akan langsung skip guys ya ke pemasangan. Oke, dan ini saya akan lanjutkan video ini setelah pemasangan dan saya akan jelaskan lebih lanjut setelah pemasangan. Dan untuk pemasangan atau penggantian LCD touchscreen untuk Realme C15 ini nanti linknya aku taruh di deskripsi. Saya skip dulu guys, langsung ke penyelesaian atau ke pemasangan LCD touchscreen yang baru ini. Tapi sebelum kita memasangnya ini, coba saya perlihatkan dulu LCD touchscreen yang diorder sendiri sama pelangganku. Ini untuk LCD touchscreen-nya ini mereknya Wacron ya. Dan ini saya pernah pakai juga untuk LCD touchscreen yang merek ini itu lumayan bagus juga guys ya. Nah, oke. Nah, ini dia order sendiri kemudian minta pasangkan sama kita. Oke, mungkin saya akan langsung skip aja guys ya, langsung ke pemasangan atau ke penyelesaian. Dan yeps, ini sudah aku pasang guys ya, LCD touchscreen-nya sudah kita lem, tinggal menunggu lemnya kering dulu aja. Nah, ini coba kita on kan. Nih, untuk pemasangan LCD touchscreen-nya ini nanti linknya aku taruh di deskripsi guys ya. Oke, silahkan ditonton aja. Dan ini kita langsung skip, langsung ke penyelesaian ya. Dan saya akan menjelaskan seperti apa yang aku bilang itu. Ini akan sedikit lebih irit guys ya untuk biayanya jikalau kita membeli LCD touchscreen yang ini ya, LCD touchscreen sendiri. Nah, oke. Oke guys, dan coba kita cek dulu di Shopee berapa harganya, dan di toko tempatku sering membeli ya kita ambil saja sebuah sampel guys ya, karena saya nggak tahu nih dia ngambil di mana, saya juga nggak nanya, intinya dia bawa ke sini minta pasangkan ya, tugas kita hanya memasangkan gitu aja. Nah, tapi kalau kita cari di toko seperempat, ini toko tempat saya sering berbelanja. Nah, tapi di sini yang adanya Kron 30. Nah, info-info kalau yang Kron 30 ini bagus guys ya. Nah, oke, kalau yang ini Wacron ini tuh harganya mungkin kurang lebih saja sama seperti ini guys ya. Secara kualitas saya lihat gambar LCD tadi, gambar LCD-nya tuh bagus-bagus aja guys ya. Dan di sini tuh oke, sudah hidup nih. Oke, dan saya juga sering membeli Wacron ini guys ya. Saya pernah pasang juga dan ini bagus juga. Nah, ini Kron juga. Nah, kita ambil sebuah sampel harga. Katakan saja ini harga perwakilan 140.000 guys ya untuk LCD touchscreen untuk merek Kron ini. Nah, terjual udah 1,9 ribu untuk ukuran seperempat HP LCD touchscreen. Ini angka yang banyak guys ya penjualannya. Dan ya, ini 140.000 kan. Katakan saja kita genapin aja 200.000 ya sama ongkirnya. Katakan saja kita
ini ya pesan dan ada ongkirnya kan. Anggap saja kita genapin, kita bulatin aja menjadi 200.000 kan, ini 140.000. Jadi katakan saja 60.000 itu ongkirnya. Nah, anggaplah ini harganya 200.000. Nah, tinggal dia bayar jasa kita untuk memasangkan ini. Nah, untuk biaya jasa ini beda-beda. Setiap daerah, setiap konter beda. Ada yang 50.000 ngasih tarif, ada yang bahkan 75.000, ada yang 100.000, bahkan mungkin ada yang 200.000. Beda-beda. Beda daerah, beda konter, beda biaya. Nah, kita anggap saja untuk biaya pemasangannya ini 50.000. Tapi anggaplah 100.000. Kita ambil yang agak tinggi aja gitu kan. Taruhlah yang agak tinggi. Jadi untuk biaya pemasangannya ini anggaplah 100.000. Nah, harga barang plus ongkir 200.000 tambah pemasangannya 100.000 berarti semuanya total 300.000. Nah, sementara untuk di daerahku ini saya kasih tahu aja untuk harga pasaran penggantian LCD touchscreen di counter-counter, kalau orang counter yang punya barang kita tinggal beres, tinggal nunggu jadi, itu kurang lebih 500, 600, 400.000 itu jarang banget guys ya. Nah, saya tinggal di Berau, Kalimantan Timur. Harganya kurang lebih itu harga pasaran yang ada di sini guys ya. Bahkan ada yang 600.000, bahkan ada yang 700.000 loh guys ya kalau di tempat saya. Nah, mungkin kalau di tempat lain ada yang 400.000 mungkin ya. Kalau di tempat saya taruhlah 500. Itu yang pertengahan lah, 500.000 itu yang sedang, dan banyak juga yang mengenakan atau ngasih harga 500.000. Taruhlah 500.000. Jadi pelanggannya ini udah irit 200.000 loh. Ya kan? Nah, kalau dia mengganti di counter dan dia tahu beres saja, tinggal nunggu jadi, orang counter yang punya barang, misalkan saya yang punya barang, kemudian saya yang menggantikan, itu 500.000. Kayak gitulah untuk biayanya. Jadi dia irit sebesar 200.000. Nah, itulah mungkin cara yang bisa saya sharing. Kalau teman-teman pengen ganti LCD touchscreen ya, teman-teman bisa order sendiri gitu kan. Kemudian minta pasangkan sama si abang konternya. Nah, kalau abang konternya ngasih pemasangannya itu ngasih tarif cuma 50.000 ya, berarti cuma 250.000 dong. Nah, ya kan? Nah, kamu bisa irit 250.000 apabila harga pasarnya itu 500 seperti di daerah saya. Apalagi harga pasarnya 600.000. Nah, kamu udah irit berapa gitu kan? Nah, irit banyak lah kayak gitu kan. Nah, tapi minusnya adalah kalau kita pesan kayak gini, kalau misalkan udah dipasang kayak gini, kamu bawa ke rumah kamu kayak gitu kan. Nah, pas kamu gunakan, ini padahal nggak jatuh, nggak kena air, tiba-tiba LCD-nya rusak, nggak menampilkan gambar, atau touchscreen-nya nggak berfungsi di bagian tertentu, atau bahkan nggak berfungsi sama sekali, ya udah itu resiko kamu. Namun apabila kamu ganti di counter, kamu masih bisa komplain guys ya ke counternya. Kalau di counter saya kasih garansi itu 7 hari. Itu garansi pribadi dari saya, karena tempat saya mengambil pun itu nggak ngasih garansi ketika sudah kita mengelem kayak gini, segel sudah rusak, garansi dari tempat kita ngambil itu udah nggak ada. Jadi itu murni garansi dari kita. Nah, kalau saya itu ngasih garansi 1 minggu guys ya. Dan juga perlu diketahui, ada juga counter yang nggak memberi garansi sama sekali. Intinya ketika kamu pulang dari counternya dan kamu gunakan HP-nya, LCD touchscreen-nya mengalami gangguan, itu udah tidak ada tanggungan sama orang counternya. Ada beberapa counter yang kayak gitu, ada juga yang ngasih garansi guys ya. Nah, kalau saya ngasih garansi itu 7 hari. Kalau misalkan dalam 7 hari itu LCD touchscreen-nya mengalami gangguan, sementara nggak jatuh, nggak kena air, nggak terjadi human error, kita ganti LCD touchscreen sama LCD touchscreen yang baru kayak gitu. Nah, itulah enaknya guys ya. Kalau misalkan ganti di counter dan orang counternya ngasih garansi, kalau dalam masa garansi ada kenapa-napa, itu bisa kita klaim dan orang counternya akan mengganti dengan LCD touchscreen yang baru. Itu kalau saya. Nah, kayak gitu guys ya. Tapi kebanyakan juga orang counternya nggak ngasih garansi. Tapi ya kalau dia nggak ngasih garansi, tapi kamu ganti di counter itu, paling tidak dia bisa membantu lah sedikit kayak gitu kan. Yang penting kamu ganti di sana. Kayak gitu guys ya. Dan itulah plus minusnya kalau kita ingin irit biaya dengan membeli LCD touchscreen sendiri kayak gitu, kemudian minta pasangkan sama si orang counternya, kamu bisa irit biaya, namun untuk resikonya guys, kamu tanggung sendiri kalau LCD-nya kenapa-napa. Nah, tapi itu bisa diakalkan dengan cara, misalkan nih kita pengen beli LCD touchscreen. Nah, kayak gini kan, kita lihat nih, terjual udah banyak, 1,9 ribu. Lihat bintangnya ya, atau ratingnya 4,8. Kemudian lihat ulasan
ulasannya. Kalau banyak yang bilang bagus, ya udah, nggak usah ragu-ragu guys ya, tinggal beli saja. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ulasannya bagus-bagus dan penjualannya pun angkanya lumayan fantastik kayak gitu kan. Nah, tinggal dibeli saja kalau kayak gitu guys. Tuh, oke. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sharing. Kalau teman-teman pengen irit biaya dengan membeli LCD touchscreen sendiri, kemudian minta pasangkan sama si abang counter, atau kalau kamu ada peralatan bisa pasang sendiri, namun resikonya kamu tanggung sendiri. Cuma seperti kataku tadi, ini bisa diakalkan dengan cara melihat produknya, melihat angka penjualannya, melihat ratingnya, melihat ulasannya. Kalau rata-rata bagus, ya ada kemungkinan paling tidak 85% itu barang bagus kayak gitu. Paling tidak kan dengan adanya pertimbangan itu teman-teman membeli ya mudah-mudahan barang yang datang bagus juga. Nah, inilah tempatku membeli seperempat guys ya, salah satu. Oke. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Dan ini sudah kita pasang. Nah, oke. Dan untuk kontrasnya ini gelap guys ya, brightness-nya. Oke, intinya ini sudah kita pasang. Ini kita akan kasihkan sama si pelangganku. Dan ini ya irit biaya guys ya, pelanggan ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.